Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Asriyadi Arifin. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan. Semoga pula teman-teman diberikan kenikmatan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala pula senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum dan tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri di rumah. Jadi silahkan tonton videonya sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Hukum sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan, terlebih karena pelaksanaannya yang hanya setahun sekali menjadikan sholat Idul Fitri terlalu sayang untuk kita lewatkan. Soal lokasi saat sholat Idul Fitri, MUI telah memberikan beberapa rincian fatwa. Jika suatu wilayah dinilai aman dari penularan virus corona, terkendali, dan ada pelonggaran kebijakan physical distancing, maka sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, musholla, ataupun tempat lainnya. Akan tetapi, bagi umat Islam yang wilayahnya berada dalam zona merah COVID-19, maka MUI dalam hal ini menghimbau kepada masyarakat untuk tetap sholat Idul Fitri namun dilaksanakan di rumah saja. Sebagai catatan, fatwa MUI menyatakan pelaksanaan sholat Idul Fitri di masjid, tanah lapang, dan musholla maupun di rumah harus tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan virus corona. Khusus untuk sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di rumah dapat dilakukan secara berjamaah maupun sendiri. Sholat Idul Fitri di rumah juga bisa dilaksanakan tanpa disertai khutbah, baik untuk teman-teman yang mungkin masih berada di kos-kosannya dan tidak memiliki kesempatan untuk pulang ke kampungnya, maka sholat Id bisa teman-teman lakukan di kos teman-teman. Begitu pula bagi teman-teman yang lain yang daerahnya atau wilayahnya terdampak COVID-19, maka dalam hal ini teman-teman dianjurkan untuk sholat Id di rumah saja. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulas tentang tata cara sholat Id dan khutbah di rumah. Pembahasan kita kali ini mengacu dari fatwa MUI nomor 28 tahun 2020 tentang panduan kafiyat takbir dan sholat Idul Fitri saat pandemi. Terkait penyebaran virus corona, terdapat 3 kriteria kawasan untuk penyelenggaraan sholat Id. Kriteria pertama, sholat Idul Fitri dikerjakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, musholla, dan tempat lain. Jika umat Islam berada di kawasan COVID-19 yang sudah terkendali pada saat 1 Syawal 1441 Hijriah, yang salah satunya ditandai dengan angka penularan menunjukkan kecenderungan menurun dan kebijakan pelonggaran aktivitas sosial yang memungkinkan terjadinya kerumunan berdasarkan ahli yang kredibel dan amanah. Kedua, sholat Idul Fitri dapat dilaksanakan dengan cara berjamaah di tanah lapang, masjid, musholla, atau tempat lain. Jika umat Islam berada di kawasan terkendali atau kawasan yang bebas COVID-19 dan diyakini tidak terdapat penularan seperti di kawasan pedesaan atau perumahan terbatas yang homogen, tidak ada yang terkena COVID-19 dan tidak ada keluar masuk orang. Aturan ketiga,
Salat Idul Fitri boleh dilaksanakan di rumah jika ia berada di kawasan penyebaran COVID-19 yang belum terkendali. Salat Id dalam kawasan tersebut dapat dikerjakan secara berjamaah atau sendiri. Nah, bagaimana aturan salat berjamaah Idul Fitri jika dilaksanakan di rumah? Berikut kami ulas penjelasannya. Jumlah jamaah salat Idul Fitri itu minimal 4 orang. Salah seorang menjadi imam dan 3 menjadi makmum. Jika dalam satu rumah tidak mencukupi 4 orang atau tidak ada yang berkemampuan untuk melaksanakan khutbah, maka salat Idul Fitri berjamaah bisa dilaksanakan tanpa khutbah. Nah, tata cara salat Idul Fitri berjamaah di rumah atau kafiyat salat Idul Fitri berjamaah di rumah adalah sebagai berikut. Pertama, sebelum salat disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Salat dimulai dengan menyerukan as-salatu jami'ah tanpa azan dan tanpa iqamah. Kedua, memulai dengan niat salat Idul Fitri yang dilafalkan berbunyi usolli sunnatul Idul Fitri raka'ataini ma'muman imaman lillahi ta'ala. 3. Membaca takbiratul ihram Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan. 4. Membaca doa iftitah. 5. Membaca takbir sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram, dan di antara takbir itu dianjurkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya, membaca surah Al-Fatihah diteruskan membaca surah yang pendek dari Al-Quran, ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya. Pada rakaat kedua, sebelum membaca Al-Fatihah, disunahkan takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan di luar takbir saat berdiri atau disebut takbir qiyam. Dan di antara tiap takbir disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Membaca surah Al-Fatihah diteruskan membaca surah yang pendek dari Al-Quran, ruku, sujud, dan seterusnya hingga salam. Nah, lalu bagaimana tata cara dan hukum khutbah salat Idul Fitri? Tata cara khutbah salat Idul Fitri di rumah. Khutbah Idul Fitri dilakukan setelah salat Id. Diriwayatkan dari Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Nabi, Abu Bakar, dan Umar menunaikan salat Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah. Hadis riwayat Bukhari 963. Tata cara khutbah salat Idul Fitri di rumah adalah sebagai berikut. Khutbah Id hukumnya sunnah yang merupakan kesempurnaan salat Idul Fitri. Khutbah dilaksanakan dengan 2 khutbah, dilaksanakan dengan berdiri, dan di antara kedua khutbah dipisahkan dengan duduk sejenak. Khutbah pertama dilakukan dengan cara berikut. Pertama, membaca takbir sebanyak 9 kali. Kedua, memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membacakan hamdalah, alhamdulillah. Ketiga, membaca sholawat Nabi, antara lain dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 4.
berwasiat tentang takwa. 5. Membaca ayat suci Al-Quran. Setelah khutbah pertama selesai, maka khatib dipersilahkan untuk duduk sejenak dan kemudian melanjutkan khutbah yang kedua. Khutbah kedua dilakukan dengan cara: pertama, membaca takbir sebanyak 7 kali. Kedua, memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membacakan hamdalah. Ketiga, membaca sholawat Nabi, antara lain dengan membacakan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Keempat, berwasiat tentang takwa. Kelima, mendoakan kaum muslimin. Kita akan mencoba untuk mempraktikkan secara langsung terkait pelaksanaan sholat Id dan khutbah. Sebelum menyelenggarakan sholat Idul Fitri, sebagaimana penjelasan tadi, maka pertama-tama disunnahkan untuk membacakan takbir, tahmid, dan tasbih. Sholat dimulai dengan menyerukan as-salatu jami'an, tanpa azan dan tanpa iqamah. Dimulai dengan membacakan niat salat Idul Fitri. Sholli sunnatal Idul Fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Aku berniat salat Idul Fitri 2 rakaat sebagai imam karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Setelah ini, maka bacakan doa iftitah. Setelah doa iftitah selesai, maka membacakan takbir sebanyak 7 kali. Perantara takbir, bacakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu, maka diteruskan dengan membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Setelah itu, maka lanjutkan dengan membacakan surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Dalam hal ini, sangat disunnahkan untuk membacakan surah Al-A'la. Namun ketika tidak mampu menghafalkan, maka bisa diganti dengan surah
pendek yang lain. I'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, lalu kemudian bangkit dan takbir qiyam untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Pada rakaat kedua disunahkan untuk membaca takbir 5 kali setelah takbir qiyam. Jadi begitu teman-teman bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Nah, ini yang dimaksud sebagai takbir qiyam. Sebelum membacakan surah Al-Fatihah, sebagaimana di rakaat pertama, teman-teman dianjurkan untuk takbir sebanyak 5 kali yang diperantarai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ulangi sebanyak 5 kali. Lalu kemudian teruskan dengan membacakan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah itu bacakan surah pendek dan lanjutkan dengan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat, dan kemudian salam. Setelah itu maka lanjutkan dengan menyampaikan khutbah. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai khatib, izinkan saya untuk menyampaikan wasiat kepada saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Tingkatkanlah ketakwaan. Semoga dengannya dapat menghantarkan kita kepada pintu kebahagiaan. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyil azim. Duduk sejenak. Kemudian kembali untuk membacakan khutbah yang kedua. Khutbah yang kedua disunahkan untuk membacakan takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, 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 walillahil
الحمد الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sebagai khatib, saya ingin menyampaikan wasiat. Tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengannya menjadikan kita sebagai hamba yang memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kelak semoga menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Marilah kita memanjatkan doa untuk saudara seiman kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimah wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, itulah tadi ulasan singkat kita terkait hukum dan tata cara salat Id di rumah bersama dengan keluarga, kerabat, sahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.